Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Fadlur Rahman SIP MBA. Di sini saya selaku pengampu untuk mata kuliah teori pembangunan akan menjelaskan konsep dasar apa itu pembangunan ya. Oke, kita langsung beralih ke slide selanjutnya. Yang akan kita bahas nantinya ada 4 poin. Pertama, konsep pembangunan itu sendiri. Kemudian, indikator pembangunan. Selanjutnya, dinamika teori pembangunan. Dan terakhir yaitu jenis-jenis teori pembangunan. Sebelum kita mulai materi kita, saya akan memberikan sepenggal kalimat. Ada yang mengatakan bahwa pembangunan ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi berdampak positif, dan di sisi lain berdampak negatif. Apa maknanya kalimat tersebut? Yaitu, benar bahwa dengan adanya pembangunan akan memberikan dampak positif. Misalnya terjadi kegiatan perekonomian yang mana akan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Namun di sisi lain tentu berdampak negatif. Misalnya terjadi degradasi lingkungan, kerusakan lingkungan akibat adanya pembangunan. Bisa kalian lihat ya, atau analisa sendiri di kota-kota besar bagaimana kondisi lingkungan di balik pembangunan yang sangat masif ya. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya. Kita awali dengan definisi dari pembangunan. Menurut Pitt dan Hartwich tahun 2009, Making a Better Life for Everyone. Pembangunan adalah proses perubahan dari yang tidak baik, kurang baik, menjadi kondisi yang lebih baik. Kemudian, Mansur Fakih 2009 mengatakan pembangunan adalah perubahan sosial. Pembangunan juga merupakan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, infrastruktur masyarakat, dan lain-lain. Kita lihat ada Dixon 2005 mengatakan bahwa pembangunan merupakan transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui strategi kebijakan menuju arah yang diinginkan. Pada awalnya, pembangunan itu hanya melihat keberhasilan dari aspek pertumbuhan ekonomi, yaitu semakin tinggi perekonomian suatu negara, maka semakin berhasil pembangunannya. Namun saat ini, indikator pembangunan tidak hanya bisa dilihat dari aspek ekonomi semata, namun banyak aspek yang terlibat ya. Semakin maju pembangunan dalam arti fisik, maka akan menimbulkan kompleksitas permasalahan yang ada. Dan maka aspek lain harus dipertimbangkan. Nah, jadi tidak melulu aspek ekonomi yang digunakan dalam mengukur pembangunan, namun banyak aspek yang terlibat, apalagi di zaman sekarang ini. Konsep pembangunan memiliki dualisme ya. Pertama sebagai kata benda, dan kedua yaitu sebagai ideologi. Dijadikan sebagai kata benda yang berarti pembangunan adalah perubahan sosial, berdiri sendiri, sehingga membutuhkan keterangan lain, misalnya seperti pembangunan kapitalis, pembangunan ekonomi, pembangunan politik, dan lain-lain. Nah, itu dikatakan sebagai kata benda yang mana paradigmanya itu perubahan sosial dari kondisi yang belum ada menjadi lebih baik, maksudnya seperti itu. Kemudian, kalau kita lihat sebagai ideologi, pembangunan adalah developmentalism, yaitu ideologi tentang perubahan sosial. Nah, jadi kalau dipandang sebagai suatu ideologi, pembangunan adalah suatu aliran ya, atau keyakinan ideologis. Di sini lebih bersifat teoritis. Nah, akan terjadinya kritik. Kritik antara teori, dari teori yang awalnya taruhlah teori A, kemudian dikritik memunculkan teori B, kemudian dikritik lagi memunculkan teori C. Kenapa terjadi saling kritik? Karena teori A, kita ibaratkan teori A, itu memiliki kelemahan yang tidak bisa menjawab
permasalahan yang ada saat ini, maka muncullah teori B. Nah, ini ruang lingkup dari pembangunan sebagai sebuah ideologi. Banyak ya indikator pembangunan untuk menilai suatu pembangunan itu berhasil atau tidak. Nah, di sini saya menggunakan mengambil dua indikator saja dari Budiman dan World Bank. Tapi di literatur lain itu sangat banyak. Silakan kalian bisa cari sendiri atau pelajari indikator-indikator pembangunan yang pemerintah Indonesia khususnya itu gunakan saat ini. Nah, kita coba lihat Budiman dulu ya. Pertama, indikatornya yaitu kekayaan rata-rata. Pembangunan diartikan sebagai jumlah kekayaan keseluruhan suatu negara, dipakai untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dinilai berhasil bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut tinggi. Nah, dengan melihat dan membandingkan kekayaan rata-rata tiap negara, maka akan diketahui negara mana sih yang pembangunannya lebih berhasil dan negara mana sih yang pembangunannya masih mengalami keterbelakangan. Kemudian indikator kedua yaitu pemerataan. Pemerataan di sini yaitu untuk menghindari ketimpangan antara kaya dan miskin. Pembangunan dinilai berhasil bila penduduknya makmur dan kesejahteraannya merata. Nah, jadi untuk menghindari ketimpangan ya antara si kaya dan si miskin. Namun pada kenyataannya saat ini malah terkadang dengan adanya pembangunan ketimpangan tersebut semakin tinggi ya. Si kaya makin kaya, si miskin makin miskin. Jadi untuk konsep pemerataan atau indikator pemerataan ini sebenarnya masih sangat diragukan. Itu menurut pendapat saya. Terus untuk indikator yang ketiga, kita lihat yaitu kualitas kehidupan. Pembangunan yang berhasil apabila kualitas kehidupan itu semakin meningkat dengan adanya pembangunan. Ya sebenarnya memang betul ya, yang diharapkan dari adanya pembangunan memang kualitas kehidupan akan semakin membaik. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dengan adanya pembangunan, kualitas kehidupan suatu masyarakat bahkan individu itu semakin baik. Nah, jadi menurut saya indikator kualitas kehidupan ini masih sangat relevan digunakan ya untuk menilai keberhasilan suatu pembangunan. Terus indikator keempat yaitu kerusakan lingkungan. Semakin minim kerusakan lingkungan yang terjadi ketika pembangunan terus dilaksanakan, maka pembangunan tersebut bisa dikatakan berhasil. Ya, kembali lagi, ini saya katakan di awal, dampak dari pembangunan yaitu ya kerusakan lingkungan. Namun, kenyataannya memang, ini fakta loh, ketika kita melakukan pembangunan, lingkungan di sekitar, khususnya pembangunan fisik, lingkungan di sekitar tempat pembangunan tersebut terjadi, itu mengalami penurunan kualitas. Silakan kalian cek sendiri ya di lingkungan rumah kalian masing-masing ataupun di perkotaan-perkotaan besar. Dan indikator yang terakhir yaitu keadilan sosial dan kesinambungan. Di sini maksudnya pembangunan yang berhasil bila keadilan sosial antara kaya dan miskin itu tercapai. Ketimpangan sosial dapat menyebabkan gejolak politis hingga menggagalkan proses pembangunan. Nah, kemudian istilah kesinambungan di sini terkait dengan kelestarian lingkungan. Nah, ini berkaitan ya dengan indikator keempat ya. Artinya, ketika kita melakukan pembangunan diharapkan lingkungan tetap lestari. Nah, ada teori yang membahas tentang ini, yaitu sustainable development. Silakan kalian cari, silakan kalian baca literatur-literatur yang lain ya. Oke. Kemudian dari World Bank ada 3 indikator yaitu pendapatan nasional bruto, kemudian umur harapan hidup, tingkat keaksaraan orang dewasa. Next slide. Mengacu pada Budiman, dia mengatakan bahwa pembangunan yang berhasil bila pertumbuhan suatu masyarakat atau negara itu tinggi dan juga berkesinambungan yaitu kelestarian lingkungan dan terjadi keadilan sosial. Nah, ini indikator yang keempat dan kelima tadi. Tentunya indikator setiap jenis pembangunan itu berbeda-beda. Ya, seperti yang saya katakan, pembangunan sebagai kata benda yaitu misalnya kita coba sandingkan pembangunan kata pembangunan dengan kata kesehatan ya. Pembangunan kesehatan
tentu kita tidak bisa ya menggunakan indikator untuk misal pembangunan ekonomi. Nah, jelas ini berbeda indikatornya, tergantung dari konteks apa yang digunakan untuk membangun atau meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan untuk menilainya tentunya kita menggunakan indikator, misalnya ini contoh kualitas hidup, umur panjang, dan tingkat kematian. Ada lagi misal pembangunan manusia, yaitu indikatornya bisa kita gunakan angka kelahiran, kesejahteraan, kesehatan, dan lain-lain. Dan terakhir, contoh terakhir yaitu pembangunan ekonomi. Bisa kita lihat dari PDB-nya, pendapatan masyarakatnya, tingkat penganggurannya apakah sedikit, dan lain-lain. Dinamika konsep pembangunan. Jadi teori-teori pembangunan itu terus berkembang, tidak stuck ya, tidak mandat di satu zaman. Nah, itu terus berkembang. Tapi apakah teori yang dulu ada dan telah dikritik itu masih relevan untuk saat ini? Saya rasa itu masih relevan ya untuk dijadikan sebagai tolak ukur ya, atau untuk membuat teori-teori yang baru. Jadi teori-teori pembangunan itu karena semakin berkembang itu melahirkan kritik ya, kritik antar teori. Misalnya teori modernisasi. Nah, teori modernisasi ini mengatakan bahwa eh, suatu masyarakat itu harus disentuh ya untuk bisa berkembang. Nah, ternyata ketika itu diterapkan tidak berhasil. Nah, fenomenanya seperti itu, kenyataannya seperti itu. Makanya dikritik teori tersebut dan memunculkan teori baru. Misalnya teori ketergantungan. Dan teori ketergantungan diterapkan di periode berikutnya dan ternyata tidak bisa menjelaskan atau menyelesaikan fenomena yang ada. Itu dikritik lagi. Terus seperti itu ya, makanya teori-teori pembangunan itu terus berkembang. Diskursus pembangunan bukan lagi berupa pembangunan fisik. Oke, kalau zaman periode-periode dulu, tahun 50-an atau sebelumnya, pembangunan itu selalu mengatakan bahwa pembangunan fisik industrialisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, saat ini diskursus pembangunan atau wacana pembangunan tidak lagi melulu mengatakan tentang pembangunan fisik. Ada juga pembangunan kesehatan, ada juga pembangunan manusia dan segala macamnya yang intinya eh, yang mana intinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika, misal kita ambil contoh ya, tentunya ketika melakukan pembangunan fisik itu memberikan dampak positif yaitu kegiatan ekonomi lancar ya, misalnya membangun jalan itu terjadinya distribusi kegiatan perekonomian yang lancar dan itu memberikan biaya biaya ekonomi yang murah. Nah, di sana ya ada pertumbuhan ekonomi seperti itu. Namun ketika kita tidak membicarakan pembangunan fisik, misalnya pembangunan kesehatan ya, pembangunan kesehatan yang di mana dengan adanya atau menerapkan pembangunan kesehatan ini diharapkan seseorang memiliki kesehatan yang baik ya sehingga dia bisa melakukan kegiatan, salah satunya kegiatan perekonomian. Makanya di sini saya mengatakan bahwa pembangunan atau konsep pembangunan itu selalu berkaitan dengan perekonomian. Nah, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau kalian membaca literatur Pitt dan Hartwig, dia mengatakan atau membagi teori pembangunan itu menjadi dua, yaitu konvensional dan unkonvensional. Nah, di sini banyak lagi ya, terbagi-bagi lagi. Konvensional terdiri dari teori pembangunan ekonomi klasik, ekonomi neoklasik, Keynesian, neoliberalisme, modernisasi. Kemudian unkonvensional terdiri dari imperialisme, ketergantungan, sistem dunia, post-struktural, dan postkolonialisme. Nah, untuk pembahasannya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya sesuai dengan RPS. Selanjutnya kalau kita mengacu pada Budiman, ini saya menggunakan buku Budiman ya, yang judulnya Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Silakan kalian cari referensinya ya. Nah, Budiman membagi teori pembangunan itu menjadi tiga kelas ya, atau tiga kelompok. Pertama, modernisasi, dan terdapat nama tokoh-tokoh pencetus ya. Untuk modernisasi ada Harold Domar, Max Weber, McClellan, kemudian Rousseau, Adam Smith, dan
Ingles and Smith. Sedangkan struktural ada Raul Prebisch, imperialisme dan kolonialisme, dan terakhir Paul Baran. Dan ketergantungan ada Andre Gander Frank, kemudian Theo Tonio, serta Dos Santos. Oke. Kalau menurut Fakih, kalian bisa cari bukunya juga, buku Fakih yang terbit tahun 2009, judulnya yaitu Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Nah, dia membagi menjadi tiga era ya, atau tiga periode terkait dengan dinamika konsep-konsep pembangunan, yaitu yang mengelompokkannya dalam kelas pertama teori-teori perubahan sosial, yang kedua yaitu teori kritik perubahan sosial, dan ketiga yaitu teori alternatif perubahan sosial. Nah, si Fakih ini menggunakan menggunakan ideologi yang satunya ya, developmentalism. Oke, jadi segitu saja materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian jangan menggunakan satu atau dua literatur ya. Saya sadari bahwa literatur yang saya gunakan ini masih minim dan perlu diupdate. Nah, maka dari itu kalian sebagai mahasiswa rajin-rajinlah membaca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.